my demons tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put. Halo guys, selamat datang di Transfer Vlog kita. Akhirnya dimulai juga, bisa dibilang series baru atau kayak sesuatu yang baru di channel ini. Karena gue bakal coba untuk melakukan episode-episode setiap harinya. Walaupun mungkin gak setiap hari, tapi mungkin setiap 2-3 hari sekali. Atau kalau misalnya bener-bener kayak lagi banyak banget transfer, itu mungkin bakal jadi setiap hari. Karena gue pengen bikin video ini gak begitu panjang, jadi mungkin di bawah 10 menit aja. Semoga gue bisa, karena biasa kalau gue ngomongin soal transfer, gue kayak nggak bisa berhenti ngomong sih. Cuman nih gue bakal pakai timer dan gue bakal lihat waktu terus jadinya. Dan langsung kita bakal mulai. Jadi untuk transfer vlog ini, kalau kalian belum ngerti, belum tahu apa itu transfer vlog, itu pretty much kayak gini, gue ngomong depan kamera dan gue ngebahas tentang transfer dan juga rumor transfer yang ada di hari tersebut. Jadi untuk tanggal 2 Januari 2017 ini gue bakal coba buat kayak ngerangkum semua yang udah terjadi, karena pastinya emang udah beberapa klub yang udah melakukan aktivitas transfer di sebelum tanggal 1 kemarin. Jadi sebelum bursa transfer dimulai, mereka udah banyak melakukan aktivitas, dan itu yang bakal gue bahas. Jadi mungkin agak banyak di episode pertama di tanggal 2 Januari ini. Tapi mungkin gue gak bakal kayak cantumin episodenya lah ya. Mungkin gue cantumin tanggal atau gimana, nanti pokoknya kalian lihat aja di title-nya, karena gue belum nentuin itu sebenarnya. Dan kita langsung mulai aja. Jadi untuk transfer vlog ini gue bakal bagi 2 kategori. Yang pertama adalah done deals. Jadi done deals ini adalah deal atau transfer yang udah resmi terjadi atau 90% resmi. Dan untuk rumor ini adalah transfer yang masih belum resmi terjadi. Jadi kalian harus bisa bedain itu. Kalau rumor tuh masih rumor-rumor dari kayak berita-berita atau dari berbagai media gitu. Jadi gue bakal coba kasih tahu itu kalian. Dan kalau misalnya kalian punya ide, punya saran, kritik atau apapun tentang video ini, tentang transfer vlog ini, kalian bisa komennya di bawah. Tapi pasti kalian coba nonton dulu sampai akhir biar kalian tahu sebenarnya apa itu transfer vlog. Untuk done deals yang pertama itu adalah Julian Draxler. Pasti kalian udah tahu, pemain muda asal Jerman, 23 tahun, yang udah resmi pindah ke Paris Saint-Germain dari Wolfsburg, dari klub Jerman. Jadi sebenarnya ini Draxler benar-benar kayak salah satu target dari Arsene Wenger udah sejak mungkin 3 musim lalu kali. Wenger udah ngomong mau coba buat datengin pemain muda ini. Dia udah kayak beberapa kali muji Draxler segala macam. Dan sampai dari awalnya di Schalke sampai dia pindah ke Wolfsburg, Arsenal tetapnya gagal datangin Draxler. Dan akhirnya PSG seharga 40 juta pounds berhasil datangin Draxler ke Perancis. Dan dealnya adalah 4,5 tahun untuk Julian Draxler. Dan ini menurut gue bener-bener move yang bagus banget buat Julian Draxler pastinya, karena dia istilahnya pindah dari klub yang gak terlalu besar di Eropa ke salah satu klub elit di Eropa. Pastinya PSG udah menjelma jadi salah satu klub besar di Eropa dengan dana mereka yang luar biasa banyak. Dan Draxler ini sebenarnya masih belum 100% resmi ke PSG. Walaupun Wolfsburg waktu itu udah sempat nge-tweet juga soal Draxler, dan semua kita udah tahu bahwa dia bakal ke PSG. Tapi ini masih tinggal ngejalanin tes medis kayaknya. Jadi masih belum resmi kayaknya. Tapi pastinya udah tinggal nunggu itu doang. Tinggal nunggu beberapa mungkin paperwork atau segala macam, dan baru ntar bakal resmi. Jadi itu adalah yang pertama. Terus selanjutnya adalah Oscar, satu dari sekian pemainnya pindah ke Liga Super Cina pastinya. Dan Oscar ini masih 25 tahun. Dan menurut gue ini salah tuh kayak bakat Eropa yang bukan bakat Eropa sih, dia dari Brasil, tapi dia maksudnya main di tim Eropa di Chelsea. Jadi dia adalah bakat yang menurut gue terbuang sia-sia sih, karena dia masih muda, 25 tahun, dan dia masih bisa dibilang kayak lumayan ya bagus lah. Bahkan bukan lumayan lagi, Oscar sih bagus banget menurut gue sih. Cuma gak tahu kenapa dia di bawah asuhan Antonio Conte kayak kurang bisa dapat kepercayaan. Jadi kayaknya emang mungkin dia skema permainan itu gak cocok sama Antonio Conte. Oleh karena itu walaupun sebenarnya Conte sendiri bilang dia agak nyesel ngelepas Oscar, tapi ya mau gimana, karena penawaran dari salah satu klub China yang namanya Shanghai International Port Group FC ini benar-benar luar biasa besar. Dia di transfer dengan harga 60 juta pounds dari Chelsea. Jadi ini kayak bener-bener gila banget. Klub-klub Cina ini luar biasa sih. Mereka bener-bener istilahnya gak pakai mikir ngeluarin duit. Dan walaupun menurut gue sebenarnya 60 juta ini tuh agak overpriced sih buat seorang Oscar. Jadi gue gak tahu menurut kalian gimana. Coba kalian mungkin komen di bawah aja. Menurut kalian apakah Oscar patut dihargai 60 juta? Kalau menurut gue sih kayak 30-40 aja tuh udah lumayan besar untuk Oscar. Karena walaupun dia masih 25 tahun, tapi dia emang musim ini gak gitu bagus di Chelsea. Jadi mungkin ini adalah efek karena emang klub-klub Cina ini emang lagi punya dana yang besar banget. Dan gajinya ini luar biasa, 500 ribu per pekan untuk Oscar. Dan ini kayak
500 ribu ini lebih besar daripada gaji Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi loh. Ini benar-benar gila banget. Dan selanjutnya, ini juga salah satu pemain yang bisa dibilang pemain yang pernah malang melintang di Eropa segala macam, walaupun sekarang main di Boca Juniors, Carlos Tevez yang juga pindah ke klub China, dan ini adalah Shanghai Shenhua yang berhasil memboyong Carlos Tevez dengan harga 71 juta pounds. Lagi-lagi harga yang menurut gua kayak nggak masuk akal banget, apalagi khususnya untuk Carlos Tevez ini sih lebih nggak masuk akal dari Oscar. Karena apa? Tevez adalah pemain yang udah lumayan tua, 32 tahun, dan dia bukan striker terbaik di beberapa tahun terakhir gitu. Mungkin pas dia di masa-masa puncaknya itu benar-benar dia pemain yang bagus banget, tapi untuk sekarang sih gue nggak yakin dia patut di harga 71 juta sih, karena ini benar-benar gila banget. Itu artinya ya emang bener klub Cina ini rela melakukan apapun, mengeluarkan dana sebesar apapun untuk datangin main-main yang mereka mau, main-main kelas dunia yang mereka mau. Dan Tevez udah resmi jadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia sepak bola di seluruh dunia, dengan rekor 615 ribu per pekan gajinya, dan dia punya deal 2 tahun kontrak di Shanghai Shenhua. Jadi ini bener gila banget Carlos Tevez. Ya menurut gue sih ini bener-bener deal yang sangat menguntungkan untuk Tevez, karena pastinya istilahnya di penghujung karirnya udah 32 tahun ya, dia bisa dapat gaji sebesar ini tuh bener-bener gak masuk akal. Dan ini pastinya ya luar biasa buat dia sih. Dia ya ini gede banget, 615 ribu per pekan tuh bener-bener gede banget menurut gua. Dan kita nggak tahu mau sampai kapan klub-klub Cina kayak gini. Kalau misalnya kayak gini terus, lama-lama sih pemain-pemain Eropa semuanya bakal pindah ke Cina sih, karena ya gajinya dibandingin lah sama Rooney aja yang kayak cuma dapat 300 ribu per pekan, padahal dia main di Manchester United yang secara adalah salah satu klub terbesar dunia gitu loh. Jadi emang ini benar-benar luar biasa dari China yang emang mau membuktikan bahwa mereka nggak main-main dengan urusan sepak bola di negaranya. Dan selanjutnya Dundalls yang keempat adalah Marco van Ginkel, yang bukan permanent move, bukan transfer, tapi adalah masa peminjaman. Dia kembali lagi ke PSV setelah musim lalu dia ada di PSV, pastinya peminjaman juga. Terus setengah musim kemarin balik ke Chelsea dan akhirnya dia dipinjemin lagi ke PSV. Tapi dia bisa dibilang ada rencana dari Antonio Conte, walaupun dia udah berusia 24 tahun, tapi mungkin Conte masih ngelihat ada sesuatu di diri anak ini, karena Conte kasih perpanjangan kontrak ke Marco van Ginkel sampai Juni 2019. Jadi sebelum dia pindah ke PSV secara loan, peminjaman, dia dikasih kontrak baru dulu sampai tahun 2019. Jadi kita lihat nanti gimana, karena Van Ginkel ini salah satu pemain yang sering banget dipinjemin ke klub lain dan kurang misalnya kayak kurang dipercaya sama pelatih-pelatih Chelsea dari dulu sampai sekarang. Jadi semoga suatu hari nanti semua jadi payahnya Van Ginkel pindah-pindah ke beberapa klub masa peminjaman bisa terbayar dengan dia masuk ke starting lineup Chelsea, karena Van Ginkel tuh actually kayak salah satu pemain kesukaan gue. Terus kita udah selesai dengan Dundalls sekarang, dan selanjutnya bakal masuk ke rumor. Untuk rumor yang pertama adalah Victor Lindelof. Kalau kalian tahu, dia adalah seorang center back yang walaupun di awal-awal atau di pertengahan bulan Desember kemarin disantarin bener-bener kencang banget beritanya bahwa dia diinginkan sama Man United yang lagi nyari center back, emang center back muda 22 tahun dia. Tapi di beberapa hari terakhir ini diberitain bahwa United udah nggak memprioritaskan Victor Lindelof lagi, karena selain harga yang mahal 38 juta pounds, dia juga istilahnya masih belum teruji karena dia sekarang main bukan di liga top Eropa. Dan juga beberapa center back United kayak Phil Jones, Marcos Rojo yang lagi mainnya bagus gitu loh. Jadi kayak United punya beberapa opsi pastinya, walaupun pemain-pemain utama mereka cedera, mereka masih bisa mainin beberapa opsi di posisi center back itu. Dan juga United yang emang udah keluar duit banyak, pastinya nggak pengen ngeluarin duit lagi di bursa dan transfer Januari ini, duit yang gede, maksudnya kayak 38 juta pounds tuh lumayan gede sih menurut gua. Jadi kita masih nggak tahu ke Lindelof ke United ini gimana, tapi yang pasti sekarang berita terbarunya adalah udah bukan prioritas. Jadi mungkin United kayak bakal santai-santai aja Lindelof untuk Lindelof ini. Dan selanjutnya adalah West Brom yang udah melakukan second bid atau penawaran kedua terhadap Morgan Schneiderlin, salah satu main United yang emang gak terlalu dimaksimalin sama Mourinho pastinya. Dan emang ada beberapa klub yang dikabarin tertarik untuk datangin Morgan Schneiderlin, salah satunya adalah West Brom, Everton juga. Tapi West Brom waktu itu udah sempat lempar penawaran pertama 18 juta pounds yang ditolak sama United. Dan kita masih belum dengar lagi kabar second bid dari West Brom, jadi kita tunggu aja itu. Terus selanjutnya adalah Raul Jimenez yang dikabarkan bakal ke Liverpool dengan harga 22 juta pounds. Liverpool sebenarnya menurut gue kayak nggak butuh banget striker sih, karena Jimenez adalah seorang striker. Jadi
Gua nggak terlalu rate rumor ini tinggi. Gue cuman mungkin kasih nilai 5 dari 10 untuk rumor ini, karena kelihatannya Liverpool nggak butuh lagi striker gitu loh. Mereka nggak butuh lagi main menyerang karena penyerangan mereka udah bagus banget, dan bahkan mereka lagi coba untuk cari gimana caranya maksimalin main-main yang ada, dan mungkin kayak bahkan pemain sekelas Daniel Sturridge aja mungkin gak dapet tempat di first team dari Liverpool ini di posisi penyerang gitu loh. Jadi untuk Raul Jimenez ini gue nggak ngelihat bisa terjadi dalam waktu dekat. Selanjutnya adalah Axel Witsel, salah satu pemain yang udah beberapa waktu belakangan dikabarkan bakal bergabung bersama Juventus, tapi kelihatannya sekarang tiba-tiba dia banting setir dan mau pindah ke China karena emang uangnya ditawarin benar-benar luar biasa. Dan dia sendiri di salah satu interview udah ngomong kalau dia bener-bener pengen ke China karena dia pengen bantu keluarganya soal duit pastinya, dan ini bener-bener hal yang emang nggak bisa ditolak sama main sepak bola pastinya, ini adalah pekerjaan mereka. Jadi gue juga rate rumor ini lumayan tinggi sih, karena actually ini kayak masuk akal, dan Witsel sendiri juga udah ngomong bahwa dia mungkin gak bakal ke Juventus dalam waktu dekat, tapi mungkin nanti di lain waktu mungkin dia bakal coba untuk datang ke Juventus pastinya sebagai pemain baru mereka. Dan gue rate rumor ini 8 dari 10 karena gue ngeliat ini kemungkinan besar bakal terjadi. Selanjutnya ada Virgil van Dijk yang dikabarkan ke Chelsea dengan harga 60 juta pounds. Van Dijk ini emang pemain center back yang bener-bener bagus banget, dan bahkan kayak bisa dibilang terlalu bagus untuk Southampton gitu loh. Bukan gue ngejek Southampton, tapi pastinya emang Van Dijk ini benar-benar menjelma jadi salah satu terbaik di Premier League, dan tim-tim besar Chelsea, City segala macam tuh udah mulai tertarik, dan Chelsea actually udah kayak bener-bener siapin 60 juta, kan emang Chelsea dari beberapa waktu terakhir juga udah coba untuk datangin seorang center back. Dan yang terakhir adalah Leonardo Bonucci yang dikabarkan mau bergabung dengan Chelsea, gagal karena dia udah perpanjang kontrak di Juventus pastinya. Oleh karena itu Chelsea coba untuk pindah haluan ke Virgil van Dijk dengan harga 60 juta pounds. Tapi gue sendiri gak yakin Southampton bakal berani ngelepas Van Dijk, khususnya Virgil van Dijk adalah pemain utama mereka perlu di match, dan kayak alasan mereka bisa kuat di daerah pertahanan musim ini. Jadi gue rate rumor ini 6 dari 10, walaupun gak mungkin kayak Southampton dengan mudah ngelepas Virgil van Dijk, tapi dengan tawaran Chelsea yang besar mungkin aja dilepas sih. Selanjutnya adalah Wilfred Ndidi, pemain berusia 20 tahun yang disantarin bakal pindah ke Leicester City dari Genk dengan harga 14 juta pounds. Ini juga salah satu deal yang udah walaupun rumor tapi udah kayak banyak banget yang ngabarin dan udah hampir mungkin terjadi, karena Leicester emang butuh opsi lain di posisi center back. Kalau nggak salah Ndidi ini seorang pemain bertahan. Ntar gue cek dulu sih, kalau salah fatal soalnya. Jadi ini juga gue rate lumayan tinggi karena Ndidi ini adalah salah satu masih kayak main muda, dan ya dia seorang defender dan main muda yang emang bener-bener Leicester butuh banget main di posisi pertahanan sih, karena mereka pertahanannya buruk banget musim ini. Jadi gue bakal rate rumor ini 7 dari 10 untuk Wilfred Ndidi ke Leicester City. Dan selanjutnya yang terakhir untuk rumor di transfer vlog hari ini adalah Dries Mertens ke Everton dengan harga 12 juta pounds. Mertens juga salah satu pemain dari Napoli yang benar-benar kayak banyak banget main tim Premier League yang coba buat datangin dia. Performa dia benar-benar bagus. Salah satunya Liverpool juga coba buat datangin Mertens pastinya. Dan untuk ke Everton, walaupun Everton sebenarnya emang butuh banget main kayak gini, cuman gue bisa ngelihat kayak Everton bakal disalip sama klub-klub besar Premier League lainnya sih. Jadi kayak gue bakal rate rumornya 5 dari 10 untuk Dries Mertens ke Everton. Dan itu adalah semua done deals dan juga rumor yang udah gue bahas di episode ini. Jadi ya 14 menit kan, maaf banget gue jadi gak sesuai target di bawah 10 menit. Tapi kalau misalnya kalian ada komen tentang semua transfer yang udah gue bahas tadi, rumor yang udah gue bahas, dan tentang nilai yang gue kasih buat masing-masing pemain tersebut yang ada di rumor pastinya, kalian bisa komennya di bawah dan kita diskusi bersama di bawah pastinya. Dan kalau kalian punya saran kritik buat video-video ini, buat video transfer vlog, pasti kasih tahu di bawah, karena ini adalah yang pertama gue bikin. Dan kayaknya itu aja buat hari ini, buat tanggal 2 Januari 2017. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye. Who wrote the book on goodbye?